Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Tri di Kece Channel, tempat belajar ilmu matematika. Ya, kali ini Kak Tri akan membahas Q&A pada tanggal 2 September dan 3 September 2020. Oke, tidak panjang lebar, Kak Tri langsung bahas soal pertama tentang integral. Oke, di sini ada soal yang ditanyakan adalah soal integral parsial dan ada integral biasa. Nah, yang pertama saya bahas integral biasa. Oke, soalnya seperti ini. Ada nomor 1, saya tulis integral dari 2x kuadrat dikalikan dengan 1/x kuadrat min 1 dx. Nah, untuk mengerjakan integral seperti ini, kalian harus menyederhanakannya. Nah, ini seperti ini. Ini kita sederhanakan terlebih dahulu, maka hasilnya menjadi 2 min 2x kuadrat dx, karena kita kalikan aja. Nah, setelah mendapat fungsi yang sederhana seperti ini, maka kita integralkan kemudian. Nah, integral itu adalah menambah pangkat 1 ya. Ini variabelnya x, ini sebenarnya adalah x pangkat 0. Nah, kalau ditambah 1 jadinya adalah x ya, karena ditambah 1, dan satunya itu nanti membagi koefisiennya. Nah, gitu. Jadi pangkat ditambahkan 1, 0 tambah 1 jadi 1. Nah, koefisiennya dibagi dengan pangkat yang sudah ditambahkan 1. Nah, dikurang dengan yang ini jadinya pangkatnya jadi x pangkat 3 karena ditambah 1. 2 tambah 1, kemudian koefisiennya kita bagi dengan 3 ditambah dengan konstanta pastinya. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 2x dikurang 2/3 x pangkat 3 ditambah c. Nah, seperti itu. Oke, mudah bukan? Ya, jadi untuk mengintegralkan berarti integral itu pangkatnya dinaikkan 1. Nah, ya, ingat kalau tidak ada x-nya berarti dia x pangkat 0, tinggal tambahin 1. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua masih tentang integral biasa. Soal keduanya ini dia soalnya seperti ini. Ada fungsi turunan dari fx, ini soal kedua ya, 10x min 3, ini turunannya. Sedangkan diketahui pula fx-nya diketahui juga adalah f1 sama dengan 3. Yang ditanyakan adalah fungsi fx-nya. Nah, untuk mendapatkan fungsi fx, kita menggunakan rumus pengintegralan dari rumus atau dari yang diketahui adalah fungsi turunan dari fx itu sendiri. Jadi kalau untuk mendapatkan fx berarti kita integralkan dari turunan fx-nya. Karena fx itu lebih tinggi pangkatnya dengan yang turunannya. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita masukkan fungsinya berarti fungsi turunannya 10x min 3 dx. Nah, ini kalau kita hasilkan berarti dia ini x ditambah 1 jadi x pangkat 2, berarti 10-nya dibagi 2. Nah, konsepnya kan seperti itu ya, pangkatnya ditambah 1 terus dibagi 2, lanjut 3-nya kan harusnya ini pangkat x pangkat 0,
Jadi kita tambahkan 1 jadi 0 tambah 1 1. Nah ini jadi 3/1 ditambah C. Nah hasil penyelesaiannya adalah 5x kuadrat min 3x plus C. Nah ini fx nya. Tapi di sini kan masih ada C ya. Jadi belum tuntas. Untuk menuntaskannya di sini karena diketahui f1-nya 3, maka dapat kita cari C-nya. Caranya dengan memasukkan nilai 1 di X-nya. Nah, seperti ini. Hasilnya sama dengan 3 karena f1 sama dengan 3. Ini jadinya 5 dikurang 3 ditambah C sama dengan 3. 5 kurang 3 itu adalah 2 tambah C sama dengan 3, berarti C nya adalah 3 dikurang 2, berarti C nya adalah 1. Oke, sehingga fx akan diperoleh nilainya adalah 5x kuadrat min 3x plus 1. Oke, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan nilai fx kita harus integralkan fungsi turunan dari fx itu sendiri. Nah, setelah dapat hasil dari integralan dari turunan, nah ini masih ada nilai C yang belum diketahui dengan cara mensubstitusikan nilai F1 yang diketahui yang sama dengan 3 sehingga mendapatkan nilai C-nya sama dengan 1. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah ini. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya, soal ketiga, yaitu soal hasil Q&A dari tanggal 2 September. Ini yang menanyakan adalah Dion. Nah, ini soalnya integral parsial. Nah, ini cukup lumayan. Parsialnya juga ini soal trigonometri juga. Oke, ini soalnya seperti ini. 4x kuadrat sin x cos x dx. Nah, untuk parsial sendiri rumusnya itu seperti ini. Integral dari u dv, ini u ya. Sorry. U dv itu akan menghasilkan hasil U kali V dikurang integral dari V du. Nah, itu seperti itu. Jadi parsial itu rumusnya kalau ini integral U dv menjadi U kali V dikurang integral dari V du. Nah, oke. Selanjutnya berarti kita akan mengubah U dan dv-nya di sini. Ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu dengan cara sin x cos x ini kita ubah menjadi sin 2x. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. 4x kuadrat kita ubah jadi 2x kuadrat. Nah, ini jadi 2 sin x cos x dx. Sehingga nilai ini sama saja nilai sin 2x dx jadinya ya. Nah, setelah seperti ini bisa kita tentukan U dan dv-nya. Nah, ini sebagai U, ini sebagai dv. Nah, jadi kalau kita misalkan U-nya itu 2x kuadrat, maka du-nya sama dengan 4x dx. Nah ya, sorry. Oke, 4x dx. Sedangkan v-nya, dv-nya, sorry, dv sama dengan sin 2x dx. Sehingga v-nya adalah integral dari sin 2x, yaitu min setengah
cos 2x. Nah, setelah seperti ini, barulah ini kita ubah dalam bentuk parsialnya. Nah, kalau kita ubah dalam parsialnya, berarti hasilnya integral dari u-nya 2x kuadrat sin 2x dx, ya, itu. Ini sama dengan u kali v. U-nya itu apa? U-nya itu adalah 2x kuadrat, sedangkan v-nya adalah min setengah cos 2x, gitu kan? Dan selanjutnya dikurang dengan integral v-nya adalah ini min setengah cos 2x, min setengah cos 2x, du-nya adalah 4x dx. Oke, seperti itu. Nah, sehingga hasilnya jadinya yang ini adalah min x kuadrat cos 2x, dan ini hasilnya adalah min setengah kali 4x, itu jadinya min 2x cos 2x dx. Nah, seperti itu. Nah, sehingga sudah ada parsialnya sebagian yang menghasilkan tidak integral. Nah, di sini masih ada integral. Nah, masih ada integral ini bisa kita selesaikan lagi dengan parsial. Ini karena ini min, bisa kita pluskan, min ketemu min, ini keluar ya. Jadinya parsial dari 2x cos 2x dx. Ini sebagai u, sedangkan ini sebagai v. Nah, jadi kalau kita tulis u sama dengan 2x, berarti du-nya adalah 2 dx. Kemudian dv sama dengan cos 2x dx, sehingga v-nya adalah setengah sin 2x. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini tetap ya, ini tetap kita tulis x kuadrat cos 2x. Ini sudah hasilnya tidak pakai integral, dan ini kita ubah lagi seperti ini. U-nya adalah 2x, berarti plus 2x. V-nya adalah setengah sin 2x. Oke, seperti itu. Selanjutnya dikurang dengan integral V setengah sin 2x dikalikan du. Du-nya adalah 2 dx. 2 dx. Oke. Dan hasilnya ini jadinya min x kuadrat cos 2x plus ini jadi x sin 2x, dan ini jadinya adalah integral dari setengah kali 2 adalah 1, jadi ini integral dari sin 2x dx. Nah, integral dari sin 2x dx itu adalah ini, sama ya, ini kan tadi turunan, kalau diintegralkan jadi v, jadi min setengah cos 2x, berarti ini sama aja min ketemu min setengah cos 2x, berarti sama aja min ketemu min jadinya plus setengah cos 2x. Jadi hasilnya adalah untuk integral 4x kuadrat sin cos x dx adalah min x kuadrat cos 2x plus
X sin 2X plus setengah cos 2X. Nah, itu seperti itu. Oke, inilah hasilnya. Jadi hasil 4X kuadrat sin X cos X dx dengan parsial hasilnya min X kuadrat cos 2X plus X sin 2X plus setengah cos 2X. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya yang menanyakan adalah Nusofi. Ini soal tentang perbandingan sudut ya. Perbandingan sudut. Nah, kalau di SMP perbandingan sudut. Kalau di SMA bisa trigonometri juga bisa. Nah, di sini soalnya adalah soal cerita. Ceritanya seperti ini. Lia dan Pipik berdiri di depan sebuah menara. Lia berdiri di depan Pipik dengan sudut elevasi 45 derajat dan Pipik 30 derajat dari puncak menara. Jarak Lia dan Pipik adalah 8 meter. Nah, yang ditanyakan adalah hitunglah masing-masing jarak Lia dan Pipik ke puncak menara. Yang B, tinggi menara tersebut. Oke. Nah, untuk menjawabnya berarti kita perlu menggambar. Oke. Kita gambar tadi ada Pipik dan Lia itu harusnya lurus ya. Pipik dan Lia jaraknya 8. Oke. Kemudian berarti Lia di sini ada menara. Ini seperti ini. Nah, ini seperti inilah ya. Ini gambarnya enggak ini. Kemudian Pipik ini punya elevasi 30 sedangkan Lia 45 derajat terhadap menara. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa ada perbandingan sebuah sudut. Kalau dia 30 derajat berarti perbandingannya itu ini sudut siku-siku ya. Ini tegak lurus. Perbandingannya itu entar dulu, tunggu. Perbandingan untuk 30 derajat itu depannya 1, miringnya 2 dan sampingnya akar 3. Kemudian 45 derajat itu punya perbandingan 45 derajat punya perbandingan depan 1, samping 1, miringnya akar 2. Nah, sehingga bila ingin mencari miring sini ya, miring ini sininya, ini jarak Lia terhadap menara, jarak Pipik terhadap menara. Kita perlu cari dulu yang termudah adalah mencari nilai A misalnya ya. Ini tinggi menara kita sebut misal nilai A. Nah, nanti sini B misal, ini C. Oke. Kenapa ini bisa A? Nah, seperti ini. Karena ini 45 derajat, kita pakai sudut pandang Lia 45 derajat, maka di sini itu 1:1. Jadi misal A banding A. Oke, seperti itu. Maka kita bisa mencari tinggi dulu ya, tinggi menara. Tinggi menara berarti kalau perbandingan kita pakai sudut pandang dari Pipik 30 derajat, berarti misal 8 tambah A, yang garis bawah ini 8 tambah A per ini A sama dengan 8 tambah A itu kan sampingnya sini buat sudut pandang Pipik. Ini berarti dia bisa akar 3 berbanding dengan A ini, berarti ini depan dari sudut 30. Depan dari sudut 30 berarti 1. Nah, ini tinggal kalikan silang. 8 tambah A sama dengan akar 3A. Oke. Untuk mendapatkan nilai A, berarti akar 3A dikurang A, ini posisinya saya pindahin kemari ya, sama dengan 8.
berarti akar 3 dikurang 1 A sama dengan 8, sehingga hasil A nya adalah 8 dibagi akar 3 min 1. Nah, supaya merasionalkan, supaya rasional, berarti kita kalikan dengan senamanya atau berlawanan tanda. Nah, itu berarti dia hasilnya jadi 8 akar 3 plus 1 dibagi ini akar 3 min 1, kalau dikalikan dengan akar 3 plus 1 jadinya 3 dikurang 1. 3 kurang 1 adalah 2, berarti ini hasilnya tinggal 4 akar 3 plus 1. Oke, kita dapat sudah dapat tinggi menara. Nah, bagaimana untuk mencari jarak lihat terhadap puncak? Berarti kita mencari B. Untuk mencari B, kita pakai sudut pandang elevasi 45, yaitu berarti punya perbandingan akar 2. Karena yang sudah diketahui si A berarti punya 1, kita tinggal kaliin A. Nah, berarti akar 2 kita kalikan A nya ini 4 akar 3 plus 1, berarti bisa jadinya 4 akar 2 nya kita masukkan kemari, jadi akar 6 plus akar 2 kali 1 jadi akar 2. Nah, seperti ini. Oke, dapatlah nilai jarak lihat terhadap puncak. Gimana jarak pipik terhadap puncak? Berarti kita pakai sudut pandang 30 elevasinya. Berarti dia punya perbandingan 2. Ya, ini C punya perbandingan 2, sedangkan yang dekat 1 ya. 1 kalikan A. Berarti 2 dikali dengan 4 akar 3 plus 1. Nah, ini tinggal kalikan sini saja. Tinggal 8 akar 3 plus 1. Oke, inilah hasilnya. Jadi tinggi menara adalah 4 akar 3 plus 1. Tinggi jarak antara lihat terhadap menara adalah 4 akar 6 plus akar 2. Dan jarak antara pipik dengan menara adalah 8 akar 3 plus 1. Oke, seperti itu. Ya, kita lanjut berikutnya, soal berikutnya yaitu soal tentang apa nih ya, tunggu. Oke, eksponen. Soal berikutnya tentang eksponen, persamaan eksponen. Oke. Oke, persamaan eksponen yang diketahuinya seperti ini. 9 pangkat 4 min X sama dengan 1/27. Nah, berapakah nilai penyelesaian dari HP dari X? HP X-nya berapa gitu ya. Nah, ini 9 dan 27 itu memiliki angka dasar. Angka dasarnya adalah 3. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kalau dipangkatkan lagi berarti jadi perkalian. Oke. Jadi bilangan berpangkat, kalau dipangkatkan lagi jadi pangkatnya jadi perkalian. Itu ya. Kemudian 27 itu 3 pangkat 3. Oke, karena letaknya di bawah, maka posisinya supaya bisa dikerjakan harus dikataskan. Nah, ini kalikan dulu ya. 2 kali 4 8, 2 kali min X adalah min 2 X. Ini pangkatnya jadinya ke atasin jadi min. Pangkat positif kalau dia angka dasarnya ke atas jadinya pangkatnya jadi negatif. Kalau posisinya sudah sama, ini 3 dan ini angka 3, berarti tinggal pangkatnya sama dengan pangkat yang sini, kanan sama dengan pangkat kiri. Sehingga hasilnya min 2X sama dengan min 3 min 11. Min 3 min 8. Nah, min 2X sama dengan min 11 baru ya.
Oke, berarti X sama dengan min bagi min plus 11/2 atau sama dengan 51/2. Oke, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah soal sebentar. Soal eksponen lagi. Nah, saya cari dulu. Oke. Yap, nih. Soal berikutnya adalah soal eksponen, atau di sini yang mau dicari adalah pertidaksamaan eksponen. Oke. Soalnya seperti ini. 9 pangkat 2x min 4 lebih dari 1/27 dipangkatkan x kuadrat min 4. Oke. Tuh, seperti itu. Nah, ini pun harus dijadikan angka dasarnya 3 pangkat 2, maka dikalikan 2x min 4 gitu kan, seperti itu. Lebih dari sama dengan 27 itu tadi 3 pangkat min 3 ya. Langsung ke ataskan aja. X kuadrat min 4. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya karena ini sudah sama, maka ini tinggal kita kalikan 4x ini min 8 seperti itu, lebih dari sama dengan ini kita kalikan jadi min 3x kuadrat, yang ini jadi plus 12. Selanjutnya posisinya kita pindahkan, ini 3x kuadrat, ini plus 4x, kemudian ini min 8 dan ini min 12, lebih dari sama dengan 0 gitu kan. Nah, ini tinggal 3x faktorkan ya. Ini diselesain dulu. Ini bisa digabung ya. Ini bisa digabung jadi 3x kuadrat plus 4x min 20 lebih dari 0. Maka baru kita faktorkan 3x dengan x karena 3x kuadrat. Kemudian kalau dikalikan min 20, kalau dijumlah nanti hasilnya 4. Nah, tapi di sini ada 3 ya. Nah, kira-kira saja kalau 20 itu bisanya berapa dan berapa? Sepertinya ini bisa oke, kita dulu ya. Angkanya itu 2 kali 10. Kalau 2 kali 10 bisa ya. Ini berarti plus 10 dan ini min 2. Karena 10 kali min 2 adalah min 20. Nah, nanti jumlahannya kan supaya 4. Jadi ini 10 kali x 10. 3 kali min 2 adalah min 6. Jadi 10x dikurang 6 jadinya hasilnya 4x. Nah, baru kita buat 0 fungsinya. 3x plus 10 sama dengan 0. 3x sama dengan min 10/3. 3x sama dengan min 10 dulu. Oke. X sama dengan min 10/3. Kemudian X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Nah, baru kita buat garis bilangan. Di sini ada min 10/3 dan ini ada 2. Nah, sekarang tinggal kita uji coba. Misalkan angka berapa yang mau kita uji coba, misal di sini ya. Misal 0. Kalau kita masukkan nilai 0, maka ini dapat 10 plus, sedangkan di sini dapat min. Oke. Ini plus, ini min. Berarti plus kali min adalah min. Berarti di sini min. Otomatis dia akan selang-seling, ini plus di sini plus plus min plus. Nah, maka hasilnya
adalah arahnya ke positif. Kenapa ke positif? Karena dia lebih dari. Nah, berarti hasilnya adalah X kurang dari sama dengan min 10 akar 3 atau X lebih dari sama dengan 2. Seperti itu. Oke. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen bisa kita kerjakan seperti itu. Iya, itulah hasilnya buat pertidaksamaan eksponen. Selanjutnya kita lanjut ya. Kita lanjut masih pertidaksamaan. Ini sepertinya soal yang terakhir ya. Soal yang terakhir ini sama pertidaksamaan eksponen ya. Cuma di sini nanti bentuknya fungsi yang memiliki eksponen. Ya, fungsi yang memiliki eksponen. Jadi misalkan kalau rumusnya itu misal hx ini fungsi hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, ini seperti itu. Nah, soalnya seperti ini. 2x min 5 pangkat 2x plus 1 sama dengan 2x min 5 pangkat x min 2. Nah, kalau sudah seperti ini soalnya, maka penyelesaiannya ada beberapa tahap. Pertama, bahwa syaratnya adalah fx sama dengan gx. Nah, ini syarat pertama. Jadi fx-nya adalah 2x plus 1 dan gx-nya adalah x min 2. Jadi 2x min x sama dengan min 2 dikurang 1. Jadi x sama dengan min 3. Nah, ini 1. Apa ya? Selanjutnya ada syarat yang kedua, hx sama dengan 1. Nah, hx-nya adalah 2x min 5 sama dengan 1. Kenapa bisa sama dengan 1? Karena 1 berpangkat berapapun hasilnya akan 1. Jadi nanti kalau di sini 1 pangkat misal 5, yang di sini 6 kan 1 pangkat 6 1, 1 pangkat 5 juga 1, seperti itu ya. Nah, maka hasilnya 2x sama dengan 1 ditambah 5. Ya, ini karena pindah posisi. 2x sama dengan 6 sehingga x sama dengan 3. Oke. Selanjutnya hx sama dengan negatif 1, tapi ada syarat jika hx sama dengan min 1 jika syaratnya dia hasilnya sama ya, hasilnya sama, kanan kirinya sama. Hasil fx dan gx nya sama. Hasil fx sama dengan gx nya sama. Bentar. Syaratnya itu kalau hx sama dengan min 1. Oh ya, ini nih. Min 1 pangkat fx itu sama dengan min 1 pangkat gx. Ini syaratnya ya. Jadi hx sama dengan min 1 akan berlaku jika min 1 fx sama dengan min 1 pangkat gx. Nah, kita masukkan dulu ya. Hx nya kan 2x min 5 sama dengan min 1. Berarti 2x sama dengan min 1 tambah 5. 2x sama dengan 4. Berarti x nya 2.
Oke, berarti X-nya 2. Tapi kita masukkan terlebih dahulu ke syaratnya. Syaratnya min 1 kita pangkatkan fx. Fx-nya ini berarti kita masukkan 2-nya. 2 kali 2 adalah 4, tambah 1 adalah 5. Sama dengan min 1 sama dengan gx. Gx-nya x min 2, berarti 2 dikurang 2, 0. Min 1 pangkat 5 karena negatif berpangkat bilangan ganjil, maka dia akan hasilnya adalah negatif. Sedangkan ini negatif 1 dipangkatkan bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Jadi contoh, kalau ini 0 agak sulit, contohnya adalah min 1 pangkat 2, ini akan hasilnya 1, ini kan genap. Nah, min 1 pangkat 4 akan 1. Sedangkan kalau min 1 pangkat 3 berarti negatif 1 ya. Tuh. Jadi ini hasilnya berbeda. Syaratnya adalah kalau hx-nya min 1, syaratnya seperti ini, harus sama. Ini sedangkan ini berbeda. Berarti ini bukan HP, Nah, kalau ini HP ya. Ini HP. Ini HP. Oke, seperti itu. Selanjutnya syarat terakhirnya adalah hx sama dengan 0. Tapi ada syaratnya jika fx dan gx-nya positif kedua-duanya. Oke. Nah, maksudnya adalah kalau kita masukkan misal ini 2x min 5 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 5, berarti x-nya adalah 5/2. Nah, kita masukkan nilai 5/2 ini ke fx dan gx. Nah, berarti fx-nya di sini 2 dikali 5/2 ditambah 1. Ini secoret, hasilnya 5 tambah 1 adalah 6. Jadi ini adalah bilangan positif. Oke. Nah, sedangkan gx berarti kita masukkan gx-nya ini x min 2. Nah, berarti 5/2 dikurang 2. 5/2 itu 2,5 ya. Berarti hasilnya kalau dikurang 2 adalah 1/2. 1/2 adalah positif. Oke, karena kedua-duanya adalah positif, berarti ini hasil penyelesaian. Oke. Jadi hasil penyelesaian adalah x min 3 dan 5/2 atau 5/2 dulu baru 3. Nah, inilah hasil penyelesaian dari soal ini. Nah, seperti itu. Oke, sepertinya sudah selesai untuk pembahasan Q&A tanggal 2 dan 3. Kali ini Q&A diadakan di grup WA Maths Guru. Yang mau bergabung silakan bergabung. Linknya sudah ada di deskripsi saya tulis. Kemudian yang ingin bertanya silakan nanti bisa di grup ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya semakin rajin untuk memberikan ilmu sayanya ya. Dan juga jangan lupa untuk like dan share karena ini sangat bermanfaat. Oke, akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.